Farid terbangun sambil menangis. Kakinya benar-benar terasa panas, dan kali ini luka-luka kecil muncul seperti bekas terbakar. Ia mulai sadar, ini bukan sekadar mimpi atau kebetulan. Ada dosa yang menuntut pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah penuh pelajaran tentang seorang pria yang menganggap remeh dosa kecil, hingga akhirnya datang azab yang tak pernah ia sangka. Di sebuah kampung yang ramai setiap bulan Ramadan, hiduplah seorang pria bernama Farid. Ia dikenal rajin datang ke masjid untuk sholat tarawih. Penampilannya rapi, ucapannya lembut, dan wajahnya selalu terlihat khusyuk saat berdoa. Namun di balik itu semua, Farid memiliki kebiasaan buruk yang tak diketahui banyak orang. Setiap selesai tarawih, ketika jamaah mulai mengambil sandal masing-masing, Farid dengan sengaja menukar sandal miliknya yang sudah usang dengan sandal milik orang lain yang lebih bagus. Ia melakukannya dengan cepat dan penuh perhitungan. Baginya itu hanya perkara kecil. Hanya sandal, batinnya. Pasti pemiliknya juga punya yang lain. Awalnya ia merasa bersalah, tetapi lama-kelamaan hatinya menjadi kebal. Bahkan ada rasa puas setiap kali berhasil membawa pulang sandal yang lebih mahal. Ia tersenyum dalam gelap malam, merasa dirinya cerdik dan tak akan pernah tertangkap. Tak ada yang tahu bahwa setiap langkahnya malam itu sedang dicatat, dan tak ada yang menyangka kebiasaan sepele itu akan menjadi awal dari penderitaan panjang yang mengguncang hidupnya. Tawa di balik kegelapan. Ramadan terus berjalan, dan kebiasaan Farid semakin menjadi. Hampir setiap malam, ia pulang dengan sandal berbeda. Di rumah, ia menyimpan sandal-sandal itu di gudang kecil belakang dapur. Istrinya sempat bertanya, namun Farid selalu menjawab singkat, hadiah dari teman. Di masjid, beberapa jamaah mulai resah. Ada yang pulang tanpa sandal, ada pula yang terpaksa memakai sandal berbeda ukuran. Seorang lelaki tua bahkan pernah berjalan pincang karena sandalnya tertukar. Namun Farid hanya menunduk pura-pura prihatin. Suatu malam, setelah menukar sandal lagi, Farid tertawa kecil di perjalanan pulang. Angin malam terasa sejuk, dan ia merasa dirinya tak tersentuh hukum. Siapa juga yang akan menuduhku, pikirnya. Namun sejak malam itu, ia mulai merasakan hal aneh. Saat melangkah memakai sandal hasil curian, kakinya terasa berat. Bukan sekedar lelah, melainkan seperti ada beban tak terlihat yang menekan telapak kakinya. Ia mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaan. Di rumah, saat hendak tidur, ia bermimpi berada di halaman masjid yang gelap. Ratusan sandal berserakan, dan semuanya memanggil namanya. Suara lirih berubah menjadi jeritan. Farid terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba menenangkan diri. Hanya mimpi, gumamnya. Tapi malam-malam berikutnya mimpi itu datang lagi, semakin nyata dan semakin menakutkan. Tanda-tanda yang diabaikan. Sejak mimpi-mimpi itu, kehidupan Farid perlahan berubah. Setiap melangkah menuju masjid, sandalnya terasa sempit, meski ukurannya pas. Telapak kakinya sering lecet tanpa sebab jelas. Anehnya, luka itu selalu muncul setelah ia menukar sandal orang lain. Suatu malam, listrik masjid tiba-tiba padam sesaat setelah tarawih selesai. Jamaah berhamburan mencari sandal dalam gelap. Dalam kekacauan itu, Farid tetap menjalankan aksinya. Namun ketika ia melangkah pergi, ia tersandung keras hingga tersungkur di depan banyak orang. Beberapa jamaah menolongnya, tapi Farid merasakan sesuatu yang berbeda. Saat bangkit, ia merasa sandalnya seperti terbakar. Panasnya menjalar sampai ke betis. Ia menahan sakit dan pulang dengan wajah pucat. Sesampainya di rumah, ia melepas sandal itu dan mendapati telapak kakinya memerah seperti habis terkena bara api. Istrinya panik dan menyarankan berobat. Namun Farid tetap keras kepala. Ia tak ingin mengakui apapun. Dalam hatinya sebenarnya muncul ketakutan. Ia teringat lelaki tua yang pulang tanpa sandal, juga anak kecil yang menangis karena sandalnya hilang. Tapi Farid masih mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan. Padahal setiap peringatan yang datang adalah kasih sayang agar ia segera berhenti. Azab yang mulai terlihat. Memasuki 10 malam terakhir Ramadan, rasa sakit di kaki Farid semakin parah. Setiap selesai tarawih, kakinya bengkak dan sulit digerakkan. Namun anehnya, saat diperiksa dokter, tak ditemukan penyakit serius. Dokter hanya berkata, mungkin kelelahan. Farid pulang dengan hati gelisah.
ia tahu ada yang tidak beres. Suatu malam, ketika ia kembali berniat menukar sandal, seorang anak kecil memergoknya. Anak itu hanya menatap tanpa bicara. Tatapannya polos tetapi seperti menembus hati Farid. Ia merasa sangat malu, namun tetap membawa sandal itu pulang. Malam itu, azab datang lebih nyata. Dalam tidurnya, ia bermimpi berjalan di padang pasir yang panas. Di kakinya terdapat ratusan sandal yang terikat kuat, membuatnya sulit melangkah. Setiap langkah terasa seperti menginjak api. Ia menjerit minta tolong, namun tak ada seorang pun yang peduli. Suara yang terdengar hanya gema, "Itu bukan milikmu, itu bukan milikmu." Farid terbangun sambil menangis. Kakinya benar-benar terasa panas, dan kali ini luka-luka kecil muncul seperti bekas terbakar. Terbukanya aib. Keesokan harinya, pengurus masjid mengumumkan bahwa mereka akan memasang kamera kecil di area rak sandal. Banyak jamaah mengangguk setuju, sebab kehilangan sandal makin sering terjadi. Farid mendengar pengumuman itu dengan jantung berdebar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Namun, kesombongan masih menahannya untuk mengaku. Malam berikutnya, ia mencoba menahan diri. Tapi ketika melihat sandal baru yang mahal tergeletak di rak, godaan itu datang lagi. Dengan cepat, ia menukar sandal seperti biasa. Beberapa hari kemudian, pengurus masjid memanggil beberapa jamaah, termasuk Farid. Mereka memperlihatkan rekaman kamera. Di layar itu tampak jelas dirinya sedang menukar sandal. Wajah Farid pucat pasi. Jamaah yang melihat rekaman itu terdiam. Tak menyangka pria yang rajin beribadah melakukan perbuatan tercela. Rasa malu menyelimuti dirinya. Namun yang lebih menyakitkan, tiba-tiba kakinya tak mampu berdiri. Ia terjatuh tepat di hadapan semua orang. Rasa panas menjalar seperti ribuan jarum menusuk. Tangisnya pecah, bukan karena dipermalukan, tetapi karena ia menyadari azab Allah sedang ditampakkan di dunia sebelum di akhirat. Penyesalan yang terlambat. Sejak terbongkar, Farid tak mampu berjalan normal. Kakinya membengkak dan terasa panas tanpa sebab medis. Ia hanya bisa terbaring, memandangi tumpukan sandal hasil curiannya. Hatinya dipenuhi penyesalan. Dengan air mata, ia meminta istrinya mengembalikan semua sandal dan menyampaikan permintaan maaf kepada para jamaah. Setiap malam, ia bermimpi berjalan di atas bara api tanpa alas kaki. Kini ia sadar, dosa kecil yang diulang-ulang telah menjadi besar. Ia memohon ampun kepada Allah, berharap masih ada kesempatan memperbaiki diri. Taubat yang tulus. Menjelang akhir Ramadan, Farid memaksa diri datang ke masjid. Dengan suara bergetar, ia mengakui kesalahannya di hadapan jamaah dan meminta maaf. Sebagian kecewa, namun banyak yang akhirnya memaafkan. Ia berjanji mengganti semua sandal yang pernah diambil dan menyumbang rak sandal baru. Perlahan, rasa panas di kakinya berkurang. Hatinya terasa lebih ringan. Farid menyadari bahwa ibadah bukan sekedar gerakan, tetapi juga menjaga amanah. Taubat yang tulus memberinya kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pelajaran berharga. Beberapa bulan kemudian, Farid telah membaik. Kini, ia justru rajin merapikan sandal jamaah setiap selesai sholat. Ia sering mengingatkan anak-anak muda agar tidak meremehkan dosa kecil. Kisahnya menjadi pelajaran di kampung itu. Azab tak selalu datang dengan bencana besar, tetapi bisa berupa kegelisahan, sakit, dan terbukanya aib. Farid bersyukur diberi peringatan di dunia sebelum akhirat. Ia belajar bahwa kejujuran adalah bagian dari iman dan taubat adalah jalan kembali menuju rahmat Allah.